Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, kita akan membahas soal yang sudah kalian kerjakan kemarin di Sogem. Sebelum Ustazah mulai, soalnya sudah disiapkan belum? Ada yang sudah megang soal? Kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa. Kita lihat share screen atau soal yang sudah kalian kerjakan kemarin, Ustazah ketikan ulang di PPT. Nanti bisa kalian lihat. Sebentar ya, Ustazah share dulu. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Nak? Sudah, Us. Sudah. Ini judulnya dulu. Soal pengayaan. Ya, soal pengayaan dan pembahasan Sogem. Iya. Kemarin di soal Sogem, 4 materi yang sudah kalian dapatkan selama masuk kemarin ya. Ada teks laporan pengamatan, kemudian kalimat utama, ide pokok paragraf, dan simpulan paragraf. Ya, ada 4 materi, tetapi Ustazah kembangkan sehingga menjadi soal yang jumlahnya ada 7, gitu ya. Dari soal yang sudah kemarin kalian kerjakan, kira-kira nomor berapa yang membuat kalian kesusahan? Ada yang mau menyampaikan dulu sebelum Ustazah kupas satu persatu? Yang paling sulit soal nomor berapa? Kelas kuning? Atau 7, tidak ada yang sulit? Nomor 7. Nomor berapa lagi? Aslinya sih nggak sulit, tapi kan aku pakai pulpen jadinya salah langsung dicoret. Jadi besok lagi, karena kalian sudah kelas 6, mengerjakan di soal uraian menggunakan pulpen ya sambil belajar. Biar tidak salah-salah, caranya dikerjakan di lembar soal dulu. Kalian urutkan C. Ya, setelah selesai baru dipindahkan ke lembar jawab. Ya, itu untuk soal uraian. Kemarin setelah Ustazah koreksi soal uraian itu ternyata masih ada beberapa dari kalian yang menjawabnya tidak komplit sehingga membuat nilainya juga tidak maksimal gitu ya. Untuk soal nomor 6 yang uraian itu nilainya 2 kalau menjawab lengkap dan benar, nilainya 2. Soal nomor 7 yang mengurutkan kalimat acak kalau benar komplit ditulis lengkap nilainya 3 gitu ya. Masih ada beberapa yang menuliskan hanya nomornya saja atau angkanya saja, jadi nilainya tidak komplit gitu ya. Saya harapkan besok di Sogem yang kedua nilai soalnya atau jawabannya bisa ditulis yang lebih lengkap. Ya, kita lihat soal nomor 1 dulu. Nih, ada yang masih ingat soal nomor 1 kemarin jawaban yang betul apa, Dek? Informasi yang sesuai dengan para ya. Ini soalnya gampang sekali ya. Langsung bisa dijawab hanya mencari informasi. Tetapi ternyata dari 85 anak masih ada yang keliru menjawab tapi tidak banyak. Sekitar 5-10% gitu ya. Yang betul jawabannya B gitu ya. Kemudian soal nomor 2. Nih, tentang kalimat utama. Ada yang terjebak menjawab dari 85 anak itu kebanyakan menjawab kalimat utamanya ada di nomor berapa? Banyak yang menjawab ya kalimat utamanya di nomor 1. Padahal untuk jawaban yang tepat di soal nomor 2 ini kalimat utamanya ada di nomor berapa? Ada yang tahu soal nomor 2 ini kalimat utamanya di mana? Ini membahas tentang kucing. Kucing yang lucu. Lucunya dilihat dari apa? Karena bisa membuat banyak orang tertawa. Bisa menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Atau juga bisa dilihat ketika tidur terlelap di sofa itu akan terlihat semakin lucu. Berarti kalau seperti itu kalimat utamanya ada di nomor berapa? Di nomor? Halo kelas kuning? Nomor 3 ya? Nomor 3 ini ya. Dari 85 anak yang betul hanya beberapa tok ya. Kebanyakan menjawabnya di nomor 1 padahal kalau nomor 1 itu kurang tepat gitu ya. Lanjut. Soal nomor 3. Bisa dilihat. Ada yang masih ingat kemarin ketika soal nomor 3 ini menjawabnya pilihannya apa ini kelas kuning? Ide pokok paragraf. Nomor 4, Us. Ya, nomor 4. Apa, Dek? C. Aku C. Cumi-cumi dapat menurunkan kolesterol. Apakah tepat seperti itu? Ingat, ide pokok paragraf bisa dilihat atau ditentukan ketika kita melihat kalimat utamanya dulu. Coba kita lihat kalimat utamanya dulu yang mana ini soal nomor 3.
Manfaat cumi-cumi bagi kesehatan. Ya, manfaat cumi-cumi bagi kesehatan itu kalimat utamanya. Jadi ide pokoknya ya tidak jauh-jauh dari kalimat utama. Kita lihat di pilihan, manakah yang paling tepat? Yang sesuai dengan kalimat utama. Ya, jawabannya adalah D. Ya, ingat ya, cara menentukan ide pokok dilihat dari kalimat utamanya. Itu ya. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Simpulan paragraf. Nah, ini juga masih banyak yang salah. Simpulan paragraf salah satunya bisa dilihat dari ide pokoknya. Kita cari ide pokoknya dulu yang mana? Baru ditentukan. Elang Jawa merupakan hewan endemik. Ya, berarti jawabannya apa nomor 4? C. 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 Ya, ya. Ya enggak? Iya. Ingat, kalau simpulan paragraf tidak boleh hanya menuliskan satu kalimat yang ada di paragraf itu. Misalkan kamu ambil kalimat tengahnya saja, dituliskan sebagai simpulan, nggak boleh. Yang nama simpulan itu harus merupakan inti atau pentingnya di paragraf itu apa. Itu ya yang menjadi kesimpulan. Gitu ya. Jadi harus dipilih benar-benar yang tepat. Soal terakhir, nomor 5. Paling gampang ini, tetapi ya masih ada yang salah, tapi tidak banyak. Paling 3-4 anak yang salah. C. Kata kuncinya harus ada jawabannya di situ. Kalau yang C, dari mana asal kumis kucing bisa ditemukan di situ? Bisa. Dari mana? Dari Afrika. Berarti jawabannya C. Ya, itu cara mudah menjawab pertanyaan kalau pilihan ganda. Dicermati betul. Kalau perlu kamu garis bawahi dek di soal itu boleh atau di pilihan ganda ABC itu boleh untuk meyakinkan jawabannya benar atau salah. Itu ya. Bahasa Indonesia itu gampang. Yang penting kalian teliti, tidak tergesa-gesa gitu ya. Mengerjakannya jangan cepat-cepat. Bahasa Indonesia kemarin aku cuma 15 menit selesai loh, Us. Nah, ada yang seperti itu, tetapi bukan masalah cepatnya, tetapi benarnya atau tepatnya. Itu ya. Besok lagi di sogem yang kedua, Ustaz harapkan bisa lebih konsentrasi dan teliti lagi. Itu ya kelas Jadi Sabtu besok lagi ada sogem lagi, Us? Ya, setiap Sabtu kan ada sogem. Itu ya, sebagai ulangan harian. Itu ya. Itu ya. Sekarang soal yang uraian. Tadi yang sudah Ustaz sampaikan. Dilihat. Kalau menjawabnya lengkap, betul sesuai paragraf nilainya 2. Tapi kalau menjawabnya tidak lengkap, kurang benar 1. Sama sekali tidak benar, tidak nyambung, Ustazah tetap kasih nilai setengah. Loh, para Ustazah mesak kayak sudah nulis tapi salah ya tak kasih nilai gitu ya. Ini ada yang tahu cara menjawab lengkapnya bagaimana, Dik? Pertanyaannya menggunakan kata mengapa. Mengapa lalat-lalat tersebut akhirnya mati lemas? Jawabannya oh iya, karena. Kalau langsung menjawab karena gitu lebih komplit nggak? Tidak ya, Lebih masuk komplit. langsung karena. Maaf, kalau langsung menjawab pakai karena lebih tepat nggak? Kurang tepat ya. Harus dijawab komplit dulu. Lalat-lalat tersebut akhirnya mati lemas karena lah gitu menjawabnya lengkap. Saudara lalat-lalat tersebut akhirnya mati lemas karena apa? Kok dia bisa mati lemas? Kaki mereka berkubang dalam madu. Ya, karena kaki mereka berkubang dalam madu. Apakah sampai situ sudah selesai? Belum. Kan kalau berkubang di madu bisa saja dia melarikan diri, tetapi tidak bisa melarikan diri. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengepakkan sayapnya untuk membebaskan diri. Akhirnya mereka kan jadi mati lemas, gitu ya. Jadi jawaban lengkapnya seperti ini bisa dibaca. Oke, paham ya kelas kuning? Bahasa Indonesia itu harus tersebut mati karena ya harus kaki mereka berkubang dalam madu dan tidak bisa mengepakkan sayapnya untuk membebaskan diri. Karena tidak bisa membebaskan diri, tidak bisa mengepakkan sayapnya, akhirnya mereka ya sudah mati lemas di situ karena tidak bisa pasrah. Ya sudah pasrah gitu ya. Ada yang menjawab karena mereka ceroboh. Lah cerobohnya kenapa? Kan nggak jelas. Harus jelas. Kan kalau ceroboh saja kan belum bisa menjawab pertanyaan itu. Emang naik ceroboh bisa mati lemas? Lah harus dijelaskan kenapanya, gitu ya. Tuh.
Nih, soal terakhir yang nomor 7. Coba dijawab komplit sehingga membentuk sebuah paragraf. Tidak boleh hanya bisa. angkanya saja. Nek Aku angkanya tulis saja nilainya semuanya nggak lengkap, harus paragraf. ditulis dari paragraf. Satu, Urutannya yang benar jahe berapa? adalah Ya, berapa satu, Mas Izzy? jahe Satu. adalah tumbuhan serbaguna. Oh, setelah satu. 3, tumbuhan ini memiliki banyak manfaat. 2, Terus? salah satu manfaat jahe adalah sebagai penyedap rasa. Yang 4, Hmm. jahe bisa menciptakan rasa pedas pada makanan. Oh. Yang kelima, selain menjadi bahan makanan, jahe bisa digunakan sebagai obat-obatan. Nah, sip, pintar. Jawabannya itu ya, itu urutannya. Jadi kalau ditulis lengkap, jadinya seperti ini. Gitu nggih. Besok lagi, tolong kalau ada soal seperti ini ditulis atau dijawab paling lengkap. Gitu nggih. Iya, bisa. Karena di soal ujian sekolah menjawabnya harus komplit dan lengkap. Karena nilainya juga akan lebih sempurna. Gitu ya, kelas kuning. Sudah paham soal sogem yang kemarin? Sudah. Ada kesulitan nggak? Gampang ya sebenarnya nggak? Coba kita cek. Dari soal yang sudah kita bahas, Ustazah buatkan soal lain tapi masih sama. Atau indikatornya atau kisi-kisinya masih sama. Nih, soal nomor 1. Nanti yang menjawab siapa ini? Mbak Aira. Nomor 1 Aira ya? Ya. Ya. Sampun ketemu? Apa Mbak Aira jawabannya? B ya, Us. Ya, jawabannya adalah B. Tepat sekali. Terima kasih Mbak Aira. Jawabannya benar. Yang lain juga sama, nggih? Pokoknya harus ada di situ informasinya. Tidak boleh cari informasi yang lain. Soal nomor 2. Coba dijawab Mas Izzy. Ini kalimat utamanya nomor berapa ini? Yang lain juga mencoba, nggih? Nek mencoba terus jawabannya sama itu rasanya seneng. Wah, jawabanku ya bener, alhamdulillah. Berarti aku paham gitu, nggih. Jadi semuanya mencoba. Kalau yang paragraf ini kalimat utamanya nomor berapa, Mas Izzy? A, Us. 1. Nah, kalau menjawab A berarti udara di kebun teh kemuning sangat segar, itu kalimat utamanya. Kalau kalimat utamanya itu, kalimat kedua juga harus membahas udara yang segar. Apakah kalimat kedua masih membahas udara yang segar? Mas enggak? Enggak kan? Kan beda kalimat. Kalimat kedua itu membahas pemandangan hijau. Berarti kan seperti itu kalimat utama yang tadi berarti kurang tepat. Karena kalau kalimat utamanya sangat segar udaranya, kalimat kedua juga harus membahas itu, nggak boleh keluar dari pembahasan itu. Itu ya berarti kurang tepat kalau A. Yang betul apa ini? Ini kalimat yang keempat itu kurang ya, Dek ya. Di sana sangat pas jika dijadikan latar untuk berfoto. Kurang kata berfoto. Yang betul kalimat utamanya nomor berapa ini? Ada yang tahu? Nomor 4. Nomor 4. Di sana sangat pas jika dijadikan latar untuk berfoto. Itu kalimat utamanya. Gitu, benar? Enggak. Yang betul? Enggak, bukan. Apa, Aira? Nanti apa yuk? Kebun teh kemuning memang sangat menarik hati. Iya. Kebun teh kemuning itu sangat menarik hati. Kenapa menariknya? Dijelaskan. Karena udaranya segar. Karena pemandangannya hijau. Karena dapat dijadikan untuk latar berfoto. Lah, itulah kalimat utamanya ada di nomor 3. Itu ya, rahasianya seperti itu. Kalau menentukan kalimat utama harus dicari kalimat penjelasnya itu nyambung atau enggak gitu ya. Berarti jawabannya C ya. Satu lagi. Nah, ini waktunya tinggal 4 menit. Nah, ini satu lagi. Coba yang menjawab Mbak Zia. Ide pokok paragraf. Semuanya mencoba ya. Ingat, ide pokok paragraf kita lihat dari kalimat utamanya dulu, baru dicari ide pokoknya.
Ada yang sudah ketemu? Aku udah, Us. Bentar, ya yang sudah disimpan jawabannya ya. Mbak Zia coba, jawabannya apa ini Mbak Zia? D, Us. D. Paus biru merupakan hewan terbesar di bumi. Apakah setuju jawaban Zia ini? Setuju nggak semuanya? Setuju. Setuju ya. Setuju. Jawaban yang tepat adalah D. Itu ya. Gampang ya? Bisa ya? Nih jawabannya D. Itu ya. Ini karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Contoh soalnya sampai di nomor 3 ya. Besok bisa kita lanjutkan kalau ada kesempatan untuk pembahasan soal. Itu ya. Yang penting pesannya Ustazah, ketika menemui soal-soal yang bacaannya agak panjang itu dibaca secara cermat. Gampang kok itu ya. Itu nggih. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ustazah akhiri? Ada enggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan besok hari Selasa nggih. Materi kita untuk hari Selasa ada di modul yaitu pembelajaran yang kelima tema 1 yaitu tentang makna kata, sinonim dan antonim gitu ya. Nanti bisa kita lanjutkan di hari Selasa besok. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa live dan istirahat ya.